Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risanita dari kelas Agribisnis B Palembang akan memaparkan mengenai uji proporsi. Nah, di sini saya akan memaparkan uji proporsi yang berisi tentang yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah hipotesis mengenai uji proporsi, yang ketiga adalah rumus dari uji proporsi, yang keempat adalah contoh soal dan penyelesaiannya beserta dengan latihan soal. Yang pertama adalah pendahuluan. Proporsi adalah bagian atau persentase atas suatu kejadian khusus dari keseluruhan data yang ada. Misalnya, seorang politikus ingin memilih proporsi pemilih yang akan memilih partainya dalam pemilihan umum yang akan mendatang. Nah, dalam kasus ini, kita memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan proporsi memilih dan proporsi yang tidak memilih. Nah, dalam hal ini, politikus tersebut akan mencari mengenai proporsi orang yang akan memilih. Selanjutnya, yang keempat, ini adalah tipe-tipe dari hipotesis. Yang paling atas, yang di bagian atas, ini merupakan hipotesis satu populasi. Yang kedua adalah hipotesis dari dua populasi. Dalam hal ini, saya akan membahas mengenai hipotesis satu populasi. Yang pertama adalah tipe A. Tipe A ini bisa kita lihat bahwa ini merupakan hipotesis dua arah. Yang kedua, tipe B, ini merupakan hipotesis satu arah yang sisi kanan. Selanjutnya, yang tipe C, ini merupakan hipotesis satu arah dari sisi kiri. Selanjutnya, ini adalah rumus dari uji proporsi. Rumusnya itu adalah Z sama dengan X dikurangi dengan N dikali P0, dibagi dengan akar N dikali P0 dalam kurung dikurang 1 min P. Nah, adapun keterangannya adalah, yang pertama, X itu merupakan ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Lalu yang kedua adalah P0, yaitu banyaknya proporsi. Selanjutnya, N adalah banyaknya sampel. Di sini kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah pengusaha air mineral Grid mengklaim bahwa air mineral produksinya dipakai paling sedikit 90 dari 100 pemain sepak bola terkenal. Seorang peneliti ingin melihat apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk keperluan itu dikumpulkan 200 pemain sepak bola secara random dari populasinya. Ternyata 200 pemain sepak bola tersebut mengonsumsi air mineral Grid adalah 182 orang. Jika yang diambil alfanya adalah 5%, bagaimana kesimpulan peneliti tersebut? Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa yang saya found merah ini itu adalah paling sedikit 90 dari 100. Nah, ini maksudnya adalah lebih banyak atau lebih besar dari sama dengan 90/100, atau bisa kita dapatkan lebih besar dari sama dengan 0,9. Ini menunjukkan sebagai hipotesis. Yang kedua adalah 200. 200 ini merupakan banyaknya sampel dalam uji proporsi ini, karena ada 200 pemain sepak bola secara random. Nah, setelah itu, kan 200 itu sebagai ukuran sampelnya, jumlah sampelnya. Nah, dalam 200 ini ternyata ada 182 orang yang mengonsumsi air mineral tersebut. Maka X ini merupakan sebagai banyaknya ukuran sampel pada karakteristik tertentu, karena karakteristik dia yang mengonsumsi air mineral tersebut. Selanjutnya, ini merupakan langkah-langkah pengerjaannya. Bisa kita lihat, kita tetapkan yang pertama adalah langkahnya menetapkan hipotesis. Nah, dalam hal ini kita membuat bahwa hipotesis H0-nya sama dengan P lebih dari sama dengan 0,9. Nah, ini merupakan klaim pengusaha tersebut benar. Selanjutnya, H1-nya P kurang dari 0,9. Ini menunjukkan klaim pengusaha itu tidak benar. Yang kedua, menentukan level signifikasi. Tadi dalam soal diketahui bahwa alfanya adalah 5%. Maka bisa kita lihat bahwa alfanya 5%. Lalu yang ketiga, menentukan statistik uji yang digunakan. Nah, dalam langkah yang ketiga ini, kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus uji proporsi. Nah, yang keempat, kita masukkan angka-angkanya. Diketahui bahwa tadi X-nya adalah 182, dikurangi dengan proporsinya, sampelnya,
itu adalah 200 dan dikalikan dengan hipotesisnya adalah 0,9. Lalu kita bagi dengan akar N yaitu 200 dikali dengan 0,9 sebagai proporsinya, lalu kita kurangi dengan 1 dikurang proporsinya, yaitu 0,9. Lalu bisa kita dapatkan bahwa Z-nya 182 dikurangi dengan 180 dan dibagi dengan 4,243. Lalu Z-nya bisa kita dapatkan sebanyak 0,471. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah menentukan daerah kritis. Nah, untuk menentukan daerah kritis ini, kita dapat menggunakan Z-tabel. Nah, Z-tabel ini bisa kita lihat bahwa pertama, kita mencari bahwa nilai-nilainya, yang pertama, luasnya itu adalah 50% dikurangi dengan 5% dari alfanya. Itu kita dapatkan 45% atau 0,45. Lalu kita cari angka yang mendekati dengan 0,45. Nah, di sini yang saya bulatkan merah. Nah, ini kan 0,4505, jadi dia lebih. Jadi kita ambil ke tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya menunjukkan ke angka 1,6 dan ini 0,4045. Nah, di sini kita dapatkan bahwa bisa kita bagi dengan 0,04 ditambah dengan 0,05 dibagi dengan 2, yaitu kita dapatkan 0,045. Nah, di sini kita dapatkan bahwa kita jumlahkan lalu kita bagi 2 dan didapatkan 0,45. Maka bisa kita dapatkan daerah kritisnya 1,6 dari bagian ini ditambah dengan 0,045, lalu didapatkan 1,645. Lalu dengan daerah kritisnya, ini kan menunjukkan tadi adalah hipotesis satu arah yang ke kiri. Jadi bagian merah ini saya tandai di sini. Lalu Z hitungnya adalah sebesar kurang dari minus 1,645. Z hitungnya adalah 0,471. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan daerah kritisnya, lalu kita dapat menunjukkan keputusan uji, yaitu H0 ditolak atau H0 tidak ditolak, maksud saya H0 tidak ditolak atau H0 diterima. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah klaim perusahaan air mineral tersebut benar, bahwa produksinya dipakai oleh paling sedikit 90 dari 100 pemain sepak bola terkenal. Itu adalah benar. Lalu bisa kita lihat uji latihan soalnya. Ini bisa teman-teman kerjakan, nanti akan saya share latihan soalnya. Selanjutnya, terima kasih telah menyimak persentase paparan saya. Saya mohon maaf bila ada terdapat salah kata, kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.